saya Spira dengan NIM L0211811002. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode rehabilitasi mangrove. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Strategi Kelompok Pantai dalam Pengembangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. Adapun latar belakang dari jurnal yaitu sejak tahun 1982 hutan mangrove di Desa Karangsong telah habis karena pembukaan lahan tambak dan permukiman warga. Kerusakan habitat atau ekosistem mangrove akan memberikan dampak bagi sumber daya yang ada di sekitarnya. Menurut Rahmawati 2006, apabila terjadi kerusakan habitat atau ekosistem mangrove, maka harus segera dilakukan upaya pemulihan dengan cara rehabilitasi. Nah, untuk itu para peneliti ini mengambil rehabilitasi mangrove karena di kawasan Indramayu sudah mencapai batas pembukaan lahan yang telah dieksploitasi oleh penduduk sekitar. Jadi penelitian ini mengarah ke cara merawat atau merehabilitasi mangrove di sekitar Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. Selanjutnya saya akan membahas metode dari jurnal tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. Lokasi penelitian tersebut dipilih secara pervasif berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Karangsong memiliki kawasan rehabilitasi mangrove yang kegiatan pengolahannya diserahkan kepada kelompok masyarakat setempat. Adapun data yang diambil ada 3. 1. Data mengenai sumber daya manusia dan kelembagaan kelompok pantai lestari. 2. Keadaan kawasan rehabilitasi mangrove di Desa Karangsong. 3. Pemanfaatan mangrove oleh masyarakat Desa Karangsong. Proses pengumpulan data dari ketiga data tersebut dilakukan secara bersamaan dengan melakukan wawancara semi terstruktur dan observasi. Adapun hasil dan pembahasan dari ketiga metode yaitu ada sumber daya manusia dan kelembagaan kelompok pantai lestari, di mana berdasarkan data dan informasi mengenai sumber daya manusia dan kelembagaan kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa anggota kelompok pantai lestari sudah memiliki anggota yang solid dan sudah mempunyai pengalaman bekerja sama dalam kegiatan rehabilitasi mangrove dengan beberapa pihak. Yang kedua yaitu keadaan kawasan rehabilitasi, di mana berdasarkan data dan informasi mengenai keadaan kawasan rehabilitasi mangrove, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok lestari sudah berhasil membentuk kawasan mangrove dengan seluas 15 hektar. Akan tetapi dengan kawasan seluas itu tentu saja akan mempersulit pengawasan dan pemeliharaan terhadap kawasan tersebut. 3. Ada pemanfaatan mangrove oleh masyarakat lokal, di mana berdasarkan data dan informasi mengenai pemanfaatan mangrove oleh masyarakat lokal, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok pantai lestari sudah mampu memperoleh sumber pemasukan dana melalui kegiatan penjualan bibit mangrove, namun partisipasi masyarakat setempat belum banyak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun analisis strategi pengembangan, ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan pengembangan kawasan rehabilitasi mangrove dapat dilihat pada tabel 1, di mana faktor internal terdapat pewenang dan
ancaman. Adapun bobot, rating, skor, di mana total nilai bobot yaitu 1,00 dan skornya yaitu 0,15. Selanjutnya ada faktor internal, di mana faktor-faktor internal yang berhubungan dengan pengembangan kawasan rehabilitasi mangrove dapat dilihat pada tabel 2. Terlihat pada faktor internal ada kekuatan dan kelemahan, di mana total nilai bobot yaitu 1,00 dan skor ada 0,91. Adapun kesimpulan dari jurnal yang saya jelaskan yaitu faktor internal yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan kawasan rehabilitasi mangrove di Desa Karangsong adalah kekompakan anggota, luas kawasan rehabilitasi mangrove yang dikelola, legalitas, pengalaman bekerja sama dengan pihak lain, sumber pemasukan dana, upaya melibatkan masyarakat sekitar, pengawasan, mobilitas anggota, sosialisasi keberadaan serta peraturan daerah perlindungan mangrove kepada masyarakat dan fasilitas. Sedangkan faktor eksternal meliputi penawaran kerjasama dari pihak luar, rencana atau program dari instansi pemerintah, ancaman pengahli fungsian lahan dan penebangan pohon mangrove. Strategi pengembangan kegiatan rehabilitasi mangrove dipilih berdasarkan strategi agresif dengan memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi yang terpilih adalah melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, memperbanyak kunjungan atau studi banding ke kawasan eduwisata mangrove yang sudah ada di daerah lain, dan melakukan konsultasi serta bimbingan kepada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan eduwisata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.